Indonesia mengajak dunia bergotong royong bahu-membahu bangkit pulih kembali. Barangkali inilah gambaran yang disampaikan dalam tagline KTT G20 Bali tahun ini. Recover together, recover stronger. Lantas apa saja kemudian poin-poin yang bisa digali dari pertemuan bilateral antara sejumlah pemimpin negara di dunia ini? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pakar kajian hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Bu Susi Sudarman, dan ada juga ekonom dari Core Indonesia, Pak Muhammad Faisal. Selamat sore, Bapak Ibu. Selamat sore. Saya mau ke Bu Susi terlebih dulu. Bu Susi, Presiden Jokowi kita tahu, tadi sempat kita lihat juga tayangannya, sempat bertemu dengan pemimpin dunia seperti misalnya dari Amerika Serikat, Joe Biden, kemudian juga Perdana Menteri dari Jepang, Fumio Kishida. Potensi apa saja yang bisa kita gali dari pertemuan bilateral ini? Jelas hubungannya jauh lebih baik dibandingkan masa Trump ya. Karena Biden mempunyai tugas untuk merubah fokus Amerika ke pertemanan yang baik sekali dengan Indonesia. Jadi Indonesia dalam posisi yang sangat diuntungkan karena selama ini terbengkalai oleh adanya ketidakpedulian Donald Trump terhadap wilayah ini. Oke, artinya begitu kemudian pimpinan dari Amerika Serikat ini berganti kepada Joe Biden, ada kebijakan-kebijakan yang kemudian akan berbuah manis bagi Indonesia. Seperti apa? Tentunya masalah security dan trade dan economics itu berkaitan kalau untuk Amerika. Jadi kalau tujuannya adalah ekonomi, sebetulnya tujuannya juga security. Jadi perlu diplomasi-diplomasi yang akan meredakan rasa ketakutan Indonesia akan tumbuhnya AUKUS, tumbuhnya Quad dan sebagainya yang sebetulnya menjadi balance of threat terhadap kemungkinan Cina akan melakukan disrupsi di wilayah freedom of navigation atau kebebasan untuk bernavigasi. Dari pertemuan yang baru saja berlangsung, output apa yang begitu diharapkan? Output bahwa setidak-tidaknya wilayah ini cukup aman untuk Amerika berusaha dan mencoba mengadakan perdagangan dengan sempurna dengan negara-negara yang dianggap cukup sukses dalam menstabilkan wilayahnya. Oke, artinya Indonesia dipandang Amerika sebagai wilayah yang cukup sukses begitu untuk menstabilkan wilayahnya? Sementara ini masih, karena masih akan dipersuasi untuk bisa menahan kemungkinan freedom of navigation itu tertahan karena urusan Cina sangat sensitif karena mereka akan menyatukan shoals yang mereka rebut itu menjadi archipelagic state, artinya menutup jalur yang lazim di dunia untuk perdagangan internasional. Oke, bicara perdagangan kita juga tidak lepas dari kacamata ekonomi. Saya mau ke Bu Susi dulu. Bu Susi, kalau kita tinjau, kan ada 19 negara dan satu wilayah yang tergabung dalam Group of 20 ini, G20 ini begitu. Salah satunya adalah Rusia. Jokowi sempat jauh-jauh ini datang ke Rusia begitu ya. Kemudian juga sempat berkunjung ke Ukraina. Yang diharapkan adalah dua negara ini, pimpinan negara ini juga bisa turut hadir di sini begitu. Tapi kenyataannya dalam waktu dekat kemarin justru kedua pimpinan negara ini mengkonfirmasi batal hadir di G20. Anda melihat keabsenan ini memberikan makna apa? Makna bahwa memang G20 tugasnya bukan menciptakan perdamaian, hanya karena Jokowi menjadi ketua dari global problems yang diberikan tugas oleh PBB, dia melakukan pendekatan tersebut. Tapi tentunya nggak bisa lepas kalau pertempuran tetap berlangsung, artinya global supply chain juga rusak, pangan juga langka ya. Jadi sebetulnya salah satu solusi dari recession ini adalah adanya pertempuran yang diakhiri dengan sebuah perdamaian, tetapi kelihatannya konflik ini akan ditentukan oleh pertempuran. Atau kalau tidak, dia menjadi frozen conflict. Yaitu konflik yang tidak berakhir dengan treaty, dengan perdamaian, tetapi suatu waktu bisa muncul kembali. Jadi kita lihat saja seberapa jauh ini akan menjadi frozen conflict atau sebetulnya dia ditentukan karena kekalahan Rusia yang makin lama makin harus mundur dari Crimea sekalipun. Gitu loh. Oke, tapi kalau ketidakhadiran Putin di sini, Anda membaca atau mencium sesuatu seperti rasa takut Putin akan tekanan-tekanan negara dunia ketika bertemu di dalam KTT G20 ini atau seperti apa? Ya, dia kan diisolasi oleh sekian banyak negara yang bersekutu untuk mengalahkan
tindakan-tindakan unlawful ya dari Rusia ke Ukraine, sehingga tentunya dia akan menghindarkan satu pertemuan yang akan memaksa negara-negara lain untuk fait accompli bahwa kamu selesaikan pertempuran ini dan kamu silakan mundur dari wilayah yang bukan milik Anda gitu. Oke. Artinya dia juga berusaha menghindari tekanan-tekanan itu dengan tidak hadir di G20 ini. Kita soroti dari kacamata ekonomi. Ada premis Pak Faisal yang menyebut jika saja Presiden Jokowi berhasil mempertemukan Vladimir Putin, kemudian juga Rusia dan Ukraina begitu di dalam KTT G20 ini, potensi perbaikan atau pertumbuhan ekonomi dunia ini akan lebih cepat. Anda sepakat dengan itu atau tidak? Yes. Karena kita tahu kan konflik Ukraina dan Rusia itu berdampak sekali pada ekonomi dunia. Oke, saya ke Bu Susi. Anda sepakat dengan itu, Bu Susi? Sepakat. Hanya yang kalau kita lebih mengorek isu Cina akan melakukan penutupan freedom of navigation atau tidak. Jadi agak berbeda, tetapi sebentar, bagaimana sama. Cina itu bisa berpengaruh ke situ? Berpengaruh karena dia akan menyambungkan pulau-pulau yang direbut, yang sebenarnya Pulau Karang, menjadi sebuah archipelagic state yang tidak ada aturannya dalam UNCLOS. Jadi kalau misalnya itu sampai jadi archipelagic state, kapal-kapal bagaimana berlalu lalang di situ. Dan juga ada masalah kepentingan-kepentingan negara baik Filipina maupun Indonesia untuk tetap bersahabat dengan Cina karena dia yang punya uang. Jadi kesulitannya adalah maju mundur nih, akan menjaga agar show tersebut tidak menjadi archipelago atau sebetulnya mengutamakan kebutuhan kita akan dana-dana kontan yang bisa disajikan oleh negara sebesar Cina itu. Oke. Kalau dampak untuk Indonesia bagaimana, Bu Susi? Pertemuan Cina dan Amerika ini? Indonesia sudah dikawal sebenarnya oleh Kongres Amerika. Mereka melahirkan sebuah undang-undang di tahun 2019 yang mendorong pemerintah Amerika untuk mendekati Indonesia. Malah Indonesia dimasukkan ke dalam National Security Strategy dari Donald Trump. Cuman dia tidak terlalu mau involve dengan masalah-masalah Indonesia. Jadi sudah ada pegangan dari undang-undang yang dihasilkan Kongres, dan sekarang Kongres masih belum tahu nih siapa yang akan dominan, tetapi minimal Senat sudah dikuasai oleh Partai Demokrat. Karena undang-undang itu masih berlaku, tentunya kalau misalnya House of Representatives diduduki oleh Partai Republik, mereka tidak bisa melakukan apa-apa sampai tenggat waktu undang-undang itu berakhir. Jadi kita masuk dalam strategi besar, National Security Strategy dari Amerika maupun Pacific documents yang menyangkut Indo-Pacific. Jadi sebetulnya ini satu hadiah ya untuk sebuah negara yang masih membutuhkan bantuan. Kalau saya masih kenal mereka dan merasa nyaman juga kalau misalnya mereka bisa bersahabat dengan Indonesia. Tapi artinya dengan masuk ke Indonesia dalam agenda besar Amerika Serikat, artinya kita juga termasuk negara yang diperhitungkan dong? Diperhitungkan, tapi juga tidak dipaksa. Jadi Amerika tahu ya. Kita menolak misalnya Poseidon ditaruh di Natuna, kita menolak. Ada Chips Alliance, kita menolak. Tapi kan nggak dimarahin. Maksudnya artinya kita sudah dianggap sebagai strategic partner. Nah itu cukup untuk kira-kira kalau dimainkan secara strategik, kalau ada pergolakan yang ditimbulkan oleh Cina, bisa kita panggil Garuda Shield lagi untuk latihan-latihan sehingga Cina akan terbelenggu oleh adanya tentara Amerika di wilayah ini. Sekalipun kita selalu menolak apa yang diminta Amerika. Tapi Pak Jokowi itu secret, maksudnya nggak diumumkan secara frontal ya di surat kabar dan segala macam. Kita menolak dua hal, yaitu ditaruhnya Poseidon di Natuna sama Chips Alliance, kita nggak ikut. Tapi Malaysia itu bukti bahwa kita Indonesia punya bargaining power di mata dunia, begitu ya, setidaknya. Bicara tentang rekomendasi kebijakan, saya ke Bu Susi. Keputusan bersama atau yang kerap kali kita sebut dengan communique di dalam G20 menghadapi tantangan besar di tengah kondisi kompleks yang melanda dunia. Kita tahu ada berbagai konflik, pandemi, COVID-19, ekonomi, terus kemudian juga ada geopolitik, Rusia, Ukraina, segala macam. Melihat kondisi yang begitu kompleks di dunia ini, mungkinkah pada akhirnya Bu Susi KTT G20 ini akhirnya melahirkan leader komunike tersebut, kesepakatan bersama tersebut? Selalu masalah yang utama seperti dikemukakan oleh Ibu Retno Marsudi adalah 70% berhasil, 30% agak rumit. Biasanya kalau menyangkut global economy,
itu bermasalah. Kan kita lihat Doha Round kan nggak selesai. Ya, kalau bertemu negara dunia yang sama produknya dengan negara dunia yang lebih kuat, tentunya bersitegang di situ. Sehingga akhirnya banyak kemungkinan bahwa summary-nya itu tidak bisa disepakati untuk beberapa hal ya. Seperti misalnya hal-hal seperti apa yang agak sulit begitu untuk terutama tentang global economics. Saya kembali ke Bu Susi kalau begitu. Bu Susi, apa yang bisa kita akselerasi untuk kemungkinan mendapatkan poin-poin yang 70% supaya bisa lebih tinggi lagi tadi? 70% keberhasilannya ya, kesepakatan bersama tadi. Saya orang universitas ya. Jadi tujuan saya adalah menggaungkan suara universitas jangan ditinggalkan. Harus diberi dana supaya guru-gurunya itu hidup sejahtera sehingga dia bisa menghasilkan usulan-usulan yang menohok gitu ya. Karena rekomendasi kebijakan yang juga bisa dipertimbangkan gitu. Yang menyambut baik. Nah, sekarang juga masalah utama dari akademisi adalah dia tidak mempunyai ruang untuk mencari data empirik untuk masuk ke lembaga-lembaga pemerintahan. Lebih sulit menjadi orang kulit coklat yang sama-sama dengan mereka untuk masuk untuk mempelajari sesuatu. Padahal sebetulnya bagaimana Anda menghasilkan ilmu kalau dimensi empiriknya itu tidak terjangkau. Kalau di Amerika kan ada Freedom of Information Act. Anda tinggal masukkan Freedom of Information Act, Exxon aja harus mengeluarkan data. Di sini? Di sini masuk aja nggak boleh. Anda tadi juga menyinggung dana universitas atau dana dari perguruan tinggi. Memang sejauh yang ada di Indonesia saat ini masih dirasa kurang sekali atau seperti apa? Penanaman rasa kebangsaan untuk orang universitas memiliki Republik Indonesia itu kurang karena orientasinya tidak dipeluk gitu loh oleh pemerintah sehingga akhirnya segala macam yang mengandung kelemahan itu menjadi kelemahan negara secara umum karena kita butuh orang pandai. Kalau Jakarta, Universitas Indonesia cukup up to date ilmunya, tetapi kalau udah sampai di daerah, bagaimana ini cara transfer of knowledge-nya gitu loh ya. Jadi mungkin harus difikirkan caranya untuk menyamakan pengetahuan di seluruh arena. Karena yang bahaya apa? Sekarang di Amerika itu resilience of the state rights ya. Jadi state rights itu utama. Jadi dia menegur pemerintahnya kalau tidak memikirkan middle class di negara bagiannya. Ada keberanian untuk menegur. Nah, kalau begini, akhirnya Biden menghasilkan satu kebijakan luar negeri yang harus membela middle class-nya. Karena mereka merasa ditinggal oleh globalisasi, oleh peperangan yang berlangsung terus-menerus, sehingga tidak suara dari daerah itu mencekam. Nah, sekarang kalau Indonesia mencontoh Amerika untuk federal yang lebih diregulate, dikonsentrate, padahal ilmunya itu belum sampai, apakah dia paham bahwa serpihan-serpihan itu berarti disintegrasi nantinya? Jadi saya khawatir tentang ini karena Amerika selalu jadi contoh. Misalnya contoh Trump yang sangat ekstrim bisa dicontoh oleh oposan di Indonesia untuk menjadi ekstrim. Sekarang ternyata rakyat Amerika menjawab bahwa ekstremisme must stop. Jadi ini satu hadiah. Terbukti juga dengan terpilihnya Biden begitu ya. Tetapi tidak bisa dihindarkan defragmentasi dari federal system di Amerika bahwa state rights itu lebih utama. Itu akan dicontoh oleh daerah-daerah yang ilmu pengetahuannya belum cukup. Baik, terima kasih Pak Faisal, terima kasih Bu Susi atas dialog dan kesediaannya untuk hadir di Studio Semanggi hari ini. Kita tentu berharap sama-sama bahwa G20 ini bisa menelurkan kebijakan-kebijakan yang tidak hanya kemudian berdampak pada kondisi ekonomi sosial di tanah air, tetapi juga berdampak dari pertumbuhan ekonomi di dunia begitu.